Kesultanan Demak tahun 1481 sampai tahun 1554. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah. Asal-usul kerajaan Demak tidak diketahui dengan jelas. Kota Demak tampaknya didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang Muslim, kemungkinan besar seorang Tionghoa yang bernama Cek Kolpo. Anaknya mungkin adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma Orientalnya sebut sebagai Rodim cerita tradisional. Mataram yang lebih populer menceritakan bahwa Demak bermula dari pemukiman yang bernama Bintoro. Pemukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut, terdapat rumput gelagah yang baunya wangi. Karena itu, tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Purbacaraka, namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu Delemak, yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab yaitu Dimak, yang berarti mata air. Menurut sejarawan lainnya, yaitu Sucipto Wiryosuparto, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi, yang berarti hadiah atau pusaka. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, pada masa kepemimpinan Pati Unus, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis. Di Malaka, kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Beliau berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya. Ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. 1527, juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan, Jawa Barat, tahun 1528 sampai tahun 1540. Serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, 1527, Madura, 1528, Madiun, 1529, Surabaya dan Pasuruan, tahun 1527 sampai tahun 1529, Kediri, 1529, dan Malang, tahun 1529 sampai tahun 1545. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya.
Terima kasih. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa, yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jawa, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur sementara Maulana Hasanuddin Putra Sunan Gunung Jati diperintah oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Girang. Kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus, merupakan imam di Masjid Demak juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit. Sebelum pindah ke Kudus, kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada 1546. Sunan Prawoto kemudian naik takhta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547. Oleh suruhan Arya Panangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan takhta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang.